Ya inoro kedemi apa kira erami kau dede kelulangi sabele murul bagira erami hafefu bahu Kristo Yesus mengadita. Hei hoa hoa langi sabele basa tua satu tede ba sebuah tede da uge mengada ba mengaluta raga tanu funau baji mana inote mino tolo aku si tede fau luar da aga. Unaray ngalu si cara bahito feta ngalu si telu baji mana inote matou da ka banana la khimbe ama ya ugoro ga fau luar da aga naso bina bale jala abal holo fakal tede sai sa buah gele sino mafalua baba aurima logo de ke mambe bolau kema ina be cetahatan de wa makhu baca lugo baji mane inoto ama masunu bang fula kemi dengel ya kita akan mama dola colo baso asra ketede bawa mudo tar malimo hede kema tua Yesu umasiga mafrodo dar malimo ya Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Jadi menurut salam saya, salam. Salam. Sekali lagi salam. Salam. Tuhan memberkati. Amin. Baik, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan di mana dari seluruh sinode BNKP di seluruh Indonesia memberikan satu tema adalah puasa doa orang benar. Di dalam semua BNKP di seluruh Indonesia mereka menentukan bahwa puasa doa orang benar. Lalu apa itu puasa doa orang benar? Kalau saya tampilkan. Kuasa doa orang benar. Apa itu kuasa doa? Siapa orang benar? Kuasa doa adalah kuasa Allah dalam mendengar dan menjawab doa. Ada dua hal tentang orang benar. Menurut dalam Alkitab adalah doa orang benar adalah kuasa atau iman percaya kepada Kristus Yesus kita dibenarkan. Kedua adalah menurut duniawi, ialah orang yang melakukan hal-hal yang benar. Seperti apa orang yang melakukan hal-hal yang benar? Seperti orang-orang yang berspektif dalam pemikirannya sendiri. Dia mengatakan dia benar ketika dia melakukan kebenaran, padahal tidak sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi yang Tuhan mau di dalam kehidupan manusia, kalau kita melihat dari Galatia pasal 2 ayat 16, mungkin salah satu dari saudara bacakan. Dari Galatia pasal 2 ayat 16. Galatia pasal 2 ayat 16. Firman Tuhan. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ya, benar. Di dalam kehidupan manusia tidak ada yang dibenarkan yang olehnya dia melakukan hukum Taurat, tetapi hanya dengan
percaya, iman percaya, iman yang mengaku kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan. Sehingga orang dibenarkan, bukan lagi benar tetapi dibenarkan, yang olehnya yang membenarkan manusia itu sendiri yang percaya kepadanya. Bukan seolah-olah buah pikiran kita dibenarkan, bukan seolah-olah buah pikiran orang itu benar. Banyak melakukan berpandangan bahwa ketika dia melakukan sesuatu dia sudah dianggap benar. Padahal tidak. Hanya dengan satu, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, mengaku bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati pada hari ketiga, kita dibenarkan. Bagaimana kuasa doa orang benar itu dinyatakan? Mari kita melihat dari Yakobus pasal 5 ayatnya 13 sampai 18. Mari kita bacakan dengan responsor ya. Saya yang bacakan dari ayat 13, saudara Bapak Ibu yang bacakan 14 sampai seterusnya. Yakobus pasal 5 ayat 13 sampai 18. Ayat 13, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya niat dalam nama Tuhan. Ayat 15, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Ayat 17, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Amin. Di dalam hal ini, bagaimana kuasa doa orang benar dinyatakan? Menurut Yakobus pasal 5 ayat 13 sampai 18 adalah dengan berdoa. Bagaimana bisa kita tahu bahwa dengan berdoa kuasa Allah nyata? Kuasa Allah nyata kepada setiap pribadi. Kita melihat di mana di Kejadian pasal 20 ayat 17. Lalu Abraham berdoa kepada Allah, dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan sehingga mereka melahirkan anak. Di sini kita melihat dari cerita Abraham ketika dia pergi, ketika Abimelek mau menikahi istrinya Abraham adalah Sarah, karena Sarah kan cantik, Sarah kan eloknya sangat luar biasa. Tetapi tergiurlah Abimelek, karena Abimelek seorang raja. Dan di dalam hal itu, apa yang dilakukan Abimelek ketika dia mendengar suara Allah? Karena ketika di itu, maka dia mau menikahi. Karena Abraham juga berkata kepada Abimelek ketika Abraham berkomunikasi bahwa Sarah adalah saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan.
Lalu disinilah ketika ada penyakit yang terkena di keluarga atau dalam kerajaan Abimelek, di sini dia berseru, apa yang kulakukan kepadamu Abraham? Dan di sini kita melihat kuasa Allah itu nyata ketika Abraham berdoa kepada Allah. Maka semuanya seketika itu juga kesembuhan nyata di dalam keluarga Abimelek. Begitu juga kita melihat di Markus pasal 14 ayat 38a, di mana Yesus berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Di mana dalam hal ini hanyalah doa yang bisa membuat hidup manusia bertahan, yang bisa membuat mujizat Allah itu nyata di dalam setiap pribadi. Bukan seolah-olah melakukan hal yang benar, bukan seolah-olah beribadah setiap hari, bukan seolah-olah selalu rendah hati, tetapi hanya satu dengan kepercayaan yang kita bacakan tadi. Hanya iman, percaya kepada Yesus, bahwa Dia Juru Selamat, bahwa Dia adalah Allah itu sendiri yang berinkarnasi, sehingga mujizat, sehingga kuasa Allah nyata di dalam hidup setiap pribadi. Yang sakit bisa disembuhkan, yang lumpuh bisa berjalan, yang buta bisa melihat, malah yang mati pun bisa bangkit dari antara orang mati. Itulah kuasa Allah. Lalu bagaimana kuasa doa orang benar itu dinyatakan? Dengan iman percaya. Poin kedua, iman percaya. Kita membacakan dari Lukas pasal 8 ayat 48. Satu orang dari saudara membacakannya. Lukas 8 ayat 48. Maka katanya kepada perempuan yang kendaraan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Ya, benar. Maka katanya kepada perempuan yang berkendaraan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Di sini kita melihat bahwa perempuan itu sudah lama menderita penyakitan. Tetapi ketika Yesus melihat imannya, ketika dia melihat Yesus, maka dia mengatakan kepada perempuan itu, imanmu sudah menyelamatkan engkau. Bukan iman yang lain, tetapi iman yang timbul di dalam hati, yang penuh keikhlasan untuk dipersembahkan kepada Allah, sehingga kita memiliki kuasa Allah yang nyata di dalam hidup kita. Kita melihat dari Galatia pasal 3 ayat 9. Jadi mereka yang hidup dari iman, mereka lah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Di mana dalam kehidupan Abraham, apa yang dia lakukan? Dia penuh ketaatan, dia beriman kepada Allah. Maka di dalam seluruh kehidupannya, dalam di perjalanannya, dia selalu diberkati. Malah sampai cucu-cucunya diberkati. Inilah kuasa Allah itu yang dahsyat, yang luar biasa, yang tidak bisa dibandingkan oleh kuasa-kuasa lain. Kita juga melihat dari 1 Petrus pasal 1 ayat 9, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Dengan iman percaya kita kepada Yesus, maka kita diselamatkan. Bukan lagi hanya dibenarkan, tetapi kita diselamatkan.
baik di bumi maupun juga di akhirat. Di dalam hal ini, bagaimana kuasa doa orang benar dinyatakan dari yang melihat dengan mengevaluasi diri di hadapan Allah. Bagaimana kita bisa mengevaluasi diri di hadapan Allah? Dengan mengakui semua dosa. Terkadang manusia ragu atas hidupnya, sehingga dia menyembunyikan dosanya. Dia mengatakan ada dosa kecil, ada dosa besar. Allah pasti tidak akan melihat dosa ini. Padahal Allah sudah mengetahui, Allah sudah melihat seluruh kehidupan manusia. Bagaimana dia tidak bisa mengetahui dosa kecil? Sehingga kalau orang berdoa menyembunyikan satu, tidak membuka diri kepada Allah, sehingga kuasa Allah akan menjadi suatu hal yang bisa dinamakan halangan, tidak terjadi kuasa mujizat dalam hidup setiap manusia. Karena begitu, karena orang yang berdoa di hadapan Allah tidak membuka diri. Poin kedua, mengampuni orang lain dengan tulus. Terkadang orang hanya mengampuni dengan bibir. Terkadang kehidupan orang hanya mengakui dengan kata-kata, tidak dengan setulus hati, sehingga kuasa Allah tidak nyata di dalam setiap pribadi. Coba rata orang mengampuni semua orang, mengampuni musuh, mengampuni satu dengan yang lain, pasti kita merasakan kedamaian, kesejahteraan, shalom di dalam setiap pribadi. Tetapi apa yang terjadi di akhir-akhir ini, kita melihat betapa hidup sedih ketika kita melihat dia mengatakan saya mengampunimu. Hanya di saat-saat itu, di saat hatinya gembira, dia mengatakan saya mengampunimu. Tetapi di lain waktu hati kecilnya tidak ikhlas. Maka kita bertanya-tanya, apa kuasa Allah? Mana kuasa Allah? Terkadang kita menghujat Allah itu sendiri, tetapi kita tidak tahu bahwa dari kita sendiri, dasar kita sendiri, sehingga kuasa Allah tidak nyata dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dengan evaluasi diri di hadapan Allah, mengasihi orang lain sekalipun orang yang mengecewakan, ini luar biasa. Walaupun kita dikecewakan, tetapi kita mengasihi. Itu yang Tuhan inginkan di dalam setiap pribadi. Walaupun nama kita diinjak-injak, walaupun kita dikecewai beberapa kali, tetapi karena kasih Kristus ada di dalam kita, kita selalu mengasihi. Lah itu yang Tuhan inginkan dalam setiap pribadi kita. Untuk mengasihi, untuk mengaku dosa di hadapannya, untuk mengampuni satu dengan yang lain. Aplikasinya di dalam setiap pribadi. Apakah kita berdoa walaupun tidak ada masalah? Atau kita berdoa buat saudara-saudari walaupun kita disakiti, dikecewai? Jika tidak, tanya pada diri masing-masing, ada apa dengan hidup? Tanya, ada nyanyian, tanya pada rumput yang bergoyang. Tanya pada diri masing-masing, ada apa dengan hidup? Apakah saya sudah mengasihi saudara saya? Apakah saya sudah mengasihi keluarga saya? Apakah saya sudah membentuk rohani keluarga saya? Atau belum? Terkadang kita hanya berlari-lari, mengejar, hanya mengejar pangkat.
kita tidak tahu bahwa kita di sini dibentuk untuk menjadi berkat kepada keluarga kita. Matikan bukaan kipas itu. Matikan kipas. Satu hal yang menjadi motivasi di dalam kehidupan saya, di mana kemarin 3-4 hari yang lalu di dalam kampung, karena tinggal bapak di kampung, dia berkata, "Nah, kami ngomong semua sekitar 3 jam. Dia kecewa kepada seseorang. Dia kecewa di mana tahulah di kampung selalu jaluran-jaluran tanah itu dipindah-pindahkan. Dia mengatakan, bagaimana ya? Bagaimana kalau saya akhiri hidupnya mereka?" Bilang, "Jangan. Apa gunanya kehidupan kami di sini?" Kata abang saya, berbagai macam motivasi, tetap bertahan pada satu titik. Ayah saya tetap mengatakan, "Tidak, kalian jangan urusi dengan kehidupan saya. Kehidupan saya adalah kehidupan saya." Abang saya nomor 2 mengatakan, "Pak, jangan begitu. Kami di perantauan bagaimana?" Dia mengatakan tetap bertahan. Enggak apa-apa itu. Kehidupan kalian memang kehidupan kalian. Kehidupan saya. Saya tetap bertahan karena saya berlama di sini. Masa saya diinjak-injak? Mentah-mentah kalian sudah jauh dari kehidupan saya. Masa aku merelakan semua tanaman saya diambil di depan saya? Kakak saya, adik saya mengatakan seperti itu. Tetap dia bertahan. Tetapi saya mengatakan kepada ayah saya, "Bapak, ketika Bapak berpikir sesuatu yang meleset dengan firman Tuhan, maka saya yang menderita di tempat sini." Kenapa? Kenapa Bapak menyetujui saya untuk menjadi pendeta, untuk menjadi hamba Tuhan di tempat sini kalau Bapak tidak berubah? Bagaimana Bapak menyalurkan contoh, menjadi contoh teladan bagi saya di tempat sini, padahal Bapak sendiri yang iri hati, yang dengki? Itu akan termasuk, Pak. Lalu memang dia buta huruf, tetapi dia dengan kata-kata yang pernah dia dengar dengan firman-firman Tuhan, dia mengatakan, "Ada pernah Musa mengatakan, gigi ganti gigi." Bagaimana itu? Di situ saya menjelaskan, walaupun saya kurang-kurang, tetapi saya menjelaskan lebih akurat dalam kehidupannya. Dia mengatakan bagaimana Yesus menampak atau pohon ara. Ketika itu kan pohon ara langsung mati. Saya mengatakan sama dia, ada konteksnya Bapak. Makanya Bapak jangan hanya bersatu mendengar, tetapi langsung memotivasi hidup. Akan berbahaya. Menyimpan dalam firman Tuhan. Kami berbicara, dan akhirnya dia mengatakan, "Nah, terima kasih motivasinya." Sehingga aman. Keluarga kami juga merasakan damai. Di situ kami merasakan, wah, abang-abang saya menceritakan begini, dia begini. Mari kita selalu dukung dalam doa. Saya mengatakan tinggal berdoa. Karena umur hidup di dunia ini 70 tahun. Ke 80 tahun, 90 tahun itu udah bonus dalam setiap pribadi. Tetapi apa yang kamu cari? Kehidupan yang 70 tahun ke 80, 90. Atau umur yang selamanya tidak ada batasnya terhitung di dalam kehidupan Anda. Sehingga dia termotivasi. Dia mengatakan, iya memang. Hidup di dunia ini hanya sementara. Dan akan binasa semua. Akan binasa. Harta binasa. Semua. Daging ini pun akan menjadi tanah, kembali ke tanah. Lalu apa? Ketika kamu mau mempertahankan hartamu kepada orang lain, apakah itu akan menjadi
sesuatu yang mengangkat kamu menjadi kehidupan yang kekal. Tidak. Malah itu akan menjadi kebinasaan di dalam kehidupan. Sehingga apa kata ayah? Terima kasih nak, engkau diberkati di dalam langkah-langkah. Itulah yang menjadi hal yang memotivasi hidup saya juga di tempat ini, di mana aplikasinya lanjut. Ya, berdoalah senantiasa kepada Tuhan dengan tidak bosan-bosannya, agar kuasa Allah selalu melingkupimu dan nama Tuhan dimuliakan di dalam kehidupan. Amin. Sebagai ayat hafalan, buat kita semua dari Yohanes pasal 14 ayat 13. Yohanes pasal 14 ayatnya ke-13. Mari kita membacakan bersama-sama. Kalau udah dapat katakan ya. Amin. Mari kita bacakan bersama-sama. 3, 2, 1. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, firman-Mu yang telah meneguhkan hati kami, yang telah memotivasi hidup kami. Bapa, terima kasih. Mujizat-Mu, kuasa-Mu nyata hanya dengan doa, hanya dengan sesuatu yang kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, inilah kami anak-anak-Mu. Pakailah kami sebagai terang, pakailah kami sebagai contoh, baik dalam keluarga kami maupun di dalam dimanapun kami berada. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dari sekarang kekal selamanya. Mari kita bernyanyi Noah Horodong Liu. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
kita mengakhiri ibadah kita, mari kita bernyanyi Morai bambu puzinuna nomor telngot wakelederu Sowa tegandao Kidung Jemaat 392 Aku Berbahagia. Bapak Ibu dipersilakan berdiri. Marilah kita mempersiapkan hati kita akan kembali masuk di dalam tugas dan pekerjaan kita dengan mengingat pesan firman Tuhan yang baru saja kita dengar pada saat ini, bahwa sesungguhnya kuasa Tuhan akan dinyatakan dalam hidup orang benar ketika orang hidup di dalam doa, penuh keyakinan dan membuka diri untuk dievaluasi selalu oleh kebenarannya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan, hari ini mendapat kesempatan untuk beribadah, dan kami berdoa biarlah melalui ibadah pada hari ini kami semua boleh dapat diberkati oleh Tuhan, ditambahkan iman kepada kami di dalam menjalani hari-hari hidup yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah namamu kekal untuk selama-lamanya. Sebentar lagi kami akan pulang dalam kehidupan, tugas dan kerja kami. Oleh karena itu kami merindukan berkat daripada-Mu. Masing-masing arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
sekarang ini, sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa